Assalamualaikum, hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan jenis-jenis struktur data beserta contohnya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hibatullah. Saya dari kelas SI 23C dan saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di bagian pertama ada struktur data tree. Apa itu struktur data tree? Definisi tree yaitu kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root, akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Jadi ilustrasinya itu simpul tunggal T, subtree T1, T2 hingga T selanjutnya. Jadi ada T, terus T1, T2 hingga T selanjutnya. Tree yang terbentuk dari simpul T root dan simpul T1, T2 hingga T selanjutnya akan menjadi seperti ini, ada angka-angkanya ya. Dan apa sih itu subtree itu? Perhatikan contoh tree gambar yang pertama. Jadi ada gambarnya juga. Jadi tree yang paling atas itu yaitu levelnya level 1 hingga ada ke B, ke C, terus ke D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jadi si subtree ini berbentuk sebagai seperti pohon ya. Jadi yang paling atas itu disebutkan level 1, level 2, level 3, level 4 hingga level 5. Itu mengenai struktur data tree. Dan untuk yang selanjutnya adalah ada struktur data graph. Apa itu graph? Graph adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan V atau E, di mana G sama dengan graph, V sama dengan vertex atau simbol atau node atau titik, E sama dengan edge atau busur atau arcs. Di sini ada contoh graph-nya, yaitu seperti ada huruf A, B, C, D, E. Kenapa ini disebut undirected graph? Dikarenakan tidak saling terikat semuanya. Tidak saling terikat semua. V terdiri dari V1, V2, dan V5. V1, V2, V5 ini di mana? Ini ada V1 yang di A, V2 yang di B, V3 di C, V4 di D, dan V5 di E. E terdiri dari E1, E2 sampai dengan E7. E1 ada di sini di garisnya, terus E2 juga ada di garisnya, E3 juga ada di garisnya, jadi seperti memutar ya dari E1 sampai E7. Di sini ada ciri-ciri graph. Yang pertama ada sebuah graph mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Terdiri dari satu simpul itu seperti ini ya. Jadi ada seperti gambar layangan, tetapi ada satu simpul yang tidak garis titiknya tuh nggak nyampe simpul yang keseluruhan ya. Terus yang kedua ada sebuah graph mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Jadi ada 4 titik, di sini yang seperti membentuk layangan, tetapi simpul-simpulnya itu tidak menyatu ya. Jadi nggak semuanya satu. Terus yang ketiga ada sebuah graph mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Jadi secara keseluruhan ada 4 titik ini, simpul-simpulnya ini sangat bergantung ya, jadi sama-sama menyatu gitu, terhubung semua. Mungkin itu dari simpul data graph. Terus yang terakhir ada struktur data hash. Apa itu hashing dalam struktur data? Hashing adalah teknik yang digunakan dalam struktur data untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Teknik ini melibatkan penggunaan fungsi hash untuk memetakan item data ke array berukuran tetap yang disebut tabel hash. Terus yang kedua ada fungsi hash. Apa itu fungsi hash? Fungsi hash yang mengambil kunci dan mengembalikan indeks ke dalam tabel hash. Tujuan fungsi hash adalah untuk mendistribusikan kunci secara merata di seluruh tabel hash, meminimalkan tabrakan ketika dua kunci memetakan ke indeks yang sama. Fungsi hash umum meliputi yang pertama metode pembagian ya, yaitu kunci persen ukuran tabel hash. Yang kedua ada metode perkalian, kunci dikali konstanta persen ukuran tabel hash. Dan yang ketiga ada hashing universal, sekelompok fungsi yang dirancang untuk meminimalkan tabrakan. Di sini ada gambar ya, gambar untuk struktur data hash. Jadi ada list angka dari 11 hingga ke angka 15. Di sini rumusnya adalah hx sama dengan x persen 10. Jadi
ada sebuah data dimasukkan ke hash table. Di sini tabelnya ada 5, dimulai dari yang pertama itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu angka yang tadi dimasukkan ke dalam si table tersebut menggunakan rumus table hash ya. Jadi yang tadi 11 di angka 1, 12 di angka 2, terus 13 di angka 3, 14 di angka 4, dan 15 di angka 5. Sehingga dari data yang yang di list ini masuk ke dalam tabel-tabel tersebut ya. Oke, dari daftar referensinya saya memakai 3 referensi ya untuk materi ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.